Halo semuanya, kami dari kelompok 222 yang beranggotakan Saya Sulfani dengan NIM 2005-08-2003. saya Kelvin Paunadia dengan NIM 200508-2008. Saya Lydia Arminemboro Manalu dengan NIM 250-820-30. Saya Risatu Hasana dengan NIM 2005-08-2018. Selamat menyaksikan. Audit persediaan. Siklus persediaan dan pergudangan erat hubungannya dengan siklus transaksi yang lainnya, seperti bagi perusahaan manufaktur, di mana bahan baku termasuk siklus persediaan dan pergudangan yang merupakan bagian dari siklus akuisisi atau pembelian dan pembayaran. Dan siklus persediaan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Itulah mengapa persediaan dan pergudangan ini merupakan siklus yang penting, sehingga diperlukan audit persediaan yang bertujuan untuk menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Pada audit persediaan, terdapat 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, di mana siklus yang diuji adalah akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia. Yang kedua, transfer internal aset dan biaya, di mana siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya, di mana siklus yang diuji adalah penjualan dan penagihan. Yang keempat, mengamati persediaan fisik, di mana siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Yang kelima, menetapkan harga yang mengkompilasi persediaan, di mana siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Adapun kemungkinan salah saji siklus persediaan dan pergudangan, yaitu yang pertama, lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, persediaan yang usang, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, lebih saji atau kurang saji biaya per unit, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang keempat, salah saji biaya atau perkalian, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kelima, salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Adapun prosedur audit persediaan di perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan stock of name. Stock of name dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang consignment dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse, jika jumlahnya material, harus dilakukan stock of name. Sedangkan jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi saja. Stock of name bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Yang kedua, lakukan observasi atas stock of name. Amati kembali hasil perhitungan fisik persediaan atau stock of name yang dilakukan. Cek final inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur pemeriksaan seperti cek mathematical accuracy atau penjumlahan dan perkalian. Cocokkan quantity per book dengan kartu stok atau persediaan. Kemudian cocokkan quantity per count dengan count sheet kita. Kemudian cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Lalu kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang ketiga, lakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Periksa unit price dari persediaan. Periksa ada tidaknya barang-barang yang rusak, dipakai, dan hilang. Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, buatkan laporan hasil akhir stock of name. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Yang kelima, adjustment persediaan. Lakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang diajukan dan tentukan kebijakan penyesuaian persediaan dari hasil stock of name yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, periksa laporan keuangan. Cek apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau dikenal dengan SAK.
Perusahaan Mantap Jaya adalah perusahaan yang terkenal dan bergerak dalam penjualan barang dagangan berupa perlengkapan dapur. Perusahaan ini memiliki 5 toko di seluruh Sumatera, di mana strategi pembelian barang persediaan yang digunakan adalah dengan membeli persediaan dari pemasok. Setiap kali sedang ada diskon besar-besaran, termasuk seperti menjelang akhir tahun atau hari besar, dan menjualnya dengan harga yang rendah pula, agar mampu bersaing di dunia pasaran. Namun hal ini menyebabkan persediaan barang menumpuk di gudang, sehingga perusahaan sering menjualnya di bawah harga beli agar cepat laku. Menjelang akhir tahun, manajer keuangan menyadari bahwa terjadi kerugian yang tidak bisa ditutupi. Reputasi perusahaan pun terancam karena hal ini. Manajer keuangan pun mencari cara agar perusahaan bisa tetap eksis dan posisinya sebagai manajer tidak terganggu. Ia pun mendapatkan ide untuk memanipulasi angka persediaan di laporan keuangan, karena menurutnya persediaan merupakan hal yang paling ampuh untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan, dan karena toko yang dimiliki sudah cukup banyak sehingga angka persediaan tidak akan begitu dicurigai. Persediaan dimanipulasi angkanya oleh manajer keuangan agar persediaannya tinggi, namun harga pokok penjualnya rendah, dan segala kerugian dialokasikan ke akun beban-beban dan persediaan pada cabang toko lain yang awalnya dikira tidak akan diperiksa oleh auditor. Bagian 1, CEO perusahaan Mantap Jaya memanggil manajer keuangan ke ruangannya. Halo, Halo Pak. selamat pagi Mawar. Iya pagi Pak. Bisa ke ruangan saya? Bisa Pak. Saya akan segera ke sana Pak. Oke, saya tunggu. Aduh, tadi kenapa ya si telepon aku tiba-tiba jadi off nih? Bu, ibu nggak apa-apa bu? Ya bu, nggak apa-apa ya. Kamu bagus itu siap kerja di sini. Silakan duduk. Ada apa ya Pak, Bapak menelpon saya tadi? Nah, berhubung ini bulan Februari, sebaiknya kamu buat laporan keuangan kita yang lalu ya, Oh, baik Pak. untuk diaudit dan juga semua bukti-bukti yang diperlukan. Seperti biasa, sekalian hubungi kantor akuntan kalau semua sudah dipersiapkan. Oke, baik Pak. Jangan sampai telat ya. Baik Pak. Oke, boleh keluar. Ini sih Pak. Berhubung ada staf akuntansi yang baru masuk menjadi karyawan di perusahaan Mantap Jaya, staf baru ini dimanfaatkan oleh manajer keuangan agar membantunya mendapatkan kepercayaan pemilik perusahaan dengan memanipulasi angka persediaan barang dagangan yang ada. Gimana nih ya? Siapa lah kira-kira yang bisa aku ajak menyelesaikan masalah ini? Malah banyak lagi kerugiannya. Oh, kan ada anak baru ya? Apa dia aja kali yang aku suruh?
Halo? Halo Bejo, bisa kamu sekarang ke ruangan saya? Baik, Bu. Segera ya, saya tunggu. Ya, masuk. Oke, silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Jadi gini, saya mau ngasih kamu kerjaan, tapi kamu harus ikutin kata-kata saya, oke? Nah, jadi tuh nih, Maksudnya bagaimana ya, Bu? loh, emangnya kamu mau dipecat dari perusahaan ini? Enggak kan? Jadi kamu harus ikutin kata-kata saya. Kamu kerjain ini semaksimal mungkin, dan ini hanya rahasia kita berdua. Oke, paham? Mbak, baik, Bu. Oke, bagus. Nanti kamu akan saya berikan fee yang besar. Oke? Baik, Bu, baik. Bagus. Aku harus bagaimana ya? Tapi ada masukan juga sih. Ya udah deh, aku ikut aja. Perusahaan juga bakal tidak tahu. Bagian 2, manajer keuangan menghubungi auditor kantor akuntansi publik ABC dan meminta agar dilakukannya audit terhadap perusahaan Mantap Jaya. Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Kenalin Bu, saya Mawar. Saya Melati. Lapor Melati. Jadi begini Pak, siang hari ini kita kan bertemu dengan seorang auditor dari KAP ABC bernama Ibu Melati. Oh iya? Pertemuan siang ini kita akan berjumpa dengan auditor kita bernama Ibu Melati. Nah, dari KAP ABC ya, dan kita akan membahas mengenai laporan keuangan kita yang dilakukan sebelumnya. Selamat datang Bu di kantor kami. Iya, terima kasih. Saya di sini perwakilan dari KAP ABC mengucapkan terima kasih atas permintaan audit yang sudah dikirimkan kepada kami. Karena kontrak audit sudah disetujui, maka saya selaku auditor KAP ABC akan melakukan audit selama periode yang sudah dijadwalkan dalam kontrak yang sudah disetujui sebelumnya. Baik, saya ingin mengkonfirmasi bahwa toko yang akan dijadikan tempat pemeriksaan persediaan adalah toko A dan toko B. Iya, sepertinya sudah benar begitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, akan saya kabari. Baik Bu. Ada apa ya? Tidak apa Bu. Bagian 3, pemeriksaan. Seminggu kemudian, auditor melakukan tugasnya melakukan pengecekan fisik persediaan di toko A dan tidak menemukan kejanggalan. Namun, auditor memiliki firasat buruk terhadap perusahaan Mantap Jaya karena angka harga pokok penjualnya cukup rendah dibandingkan persediaannya yang tinggi. Sehingga, ia mengonfirmasi perusahaan Mantap Jaya melalui telepon untuk mengunjungi toko C. Dan bukti-bukti yang diperlukan dengan alasan bahwa toko A dan toko B belum memiliki bukti yang cukup.
merasa kayak ada yang aneh gitu. Tapi di sini kayaknya sesuai aja. Tapi udahlah, aku periksa toko yang lain juga. Halo Bu, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Halo, siang Bu. Saya di sini mau memberitahu bahwa saya harus meriksa toko saya juga. Soalnya saya merasa bahwa buktinya ternyata kurang cukup. Bagaimana Bu? Nanti saya cek sendiri aja ya Bu. Oh, tapi kan itu sudah menjadi tanggung jawab saya Bu. Enggak apa-apa Bu, saya aja ngecek Bu. Segera kita laksanakan ya Bu, pemeriksaan ke toko saya. Oke, baik Bu, baik. Oke Bu, Baik Bu, selamat siang. oke Bu, siang. Loh, ini kok buktinya tidak sesuai ya Bu dengan angka yang ada di sini? Masa sih Bu? Iya. Kan saya cek kemarin itu Bu. Wah, ini dari toko ini jumlahnya segini. Tadi yang saya periksa juga tidak sesuai Bu. Saya tadi sudah periksa dengan benar loh Bu. Apa saya konfirmasi aja ya? Ya udah kalau gitu saya konfirmasi aja ya Bu. Jangan Bu, saya aja yang konfirmasi nanti ya Bu. Tidak bisa Bu, karena ini sudah menjadi kewajiban saya, jadi saya harus telepon langsung kepada pemiliknya. Halo, selamat siang Pak. Di sini saya auditor yang sedang mengaudit perusahaan Mantap Jaya, khususnya untuk toko C. Di sini saya mendapatkan bukti di mana tertera bahwa jumlah persediaan yang dibeli berupa gelas itu sebesar 15. Sementara di sini yang saya temukan kurang. Tapi dalam catatan yang sudah tertera, yang sudah dibuat itu jumlahnya 15. Jadi apakah benar yang dibeli itu sejumlah 15? Oh tidak. Berarti jumlahnya dilebihkan ya Pak? Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Jadi bagaimana Ibu? Aduh, gimana ya? Bagian 1, CEO perusahaan Mantap Jaya memanggil manajer keuangan ke ruangannya. Halo, selamat pagi
Ibu Melati? Halo, selamat pagi Pak. Iya, bisa ke ruangan saya? Oh iya baik Pak, saya segera ke sana. Oke, saya tunggu. Silakan dulu. Ada apa ya Pak? Iya baik, ini berhubung sudah akhir Februari ya, sebaiknya kamu bisa selesaikan laporan keuangan kita yang lalu. Jadi lebih baik kamu selesaikan laporan keuangan kita yang lalu untuk diaudit. Dan juga semua bukti-bukti yang diperlukan seperti biasa. Sekalian hubungi kantor akuntan. Baik Pak. Jangan sampai tahu ya. Ya Pak. Oke. Bagian 2, manajer keuangan menghubungi auditor kantor akuntansi publik ABC dan meminta agar dilakukannya audit terhadap perusahaan Mantap Jaya. Halo, Selamat siang Bu. siang Bu. Saya di sini sebagai manajer dari kantor Mantap Jaya Iya. ingin mengajukan permintaan audit Bu atas perusahaan kami. Oh, baik Bu, baik. Apakah kantor akuntan publik ABC bisa Bu? Oke Bu, nanti akan segera saya kabar ya Bu. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Kami tunggu kabar selanjutnya. Selamat siang Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Bagian 3, pertemuan di ruangan CEO. Pagi Bu. Pagi Bu. Silakan duduk Bu. Mati Bu. Jadi gini Bu, untuk prosedur audit persediaannya, yang pertama itu melakukan stock of name di tempatnya langsung Bu. Oh iya Bu. Nah, yang kedua itu melakukan observasi atas stock of name. Kemudian akan melakukan peninjauan ulang Bu terhadap bukti-bukti atau konsep persediaannya itu bagaimana. Kemudian untuk laporan hasil akhir stock of name-nya, memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai atau belum Bu. Baik Bu. Bagian 4, pemeriksaan persediaan. Pada tanggal yang sudah disepakati, maka pemeriksaan persediaan pun dilakukan di toko. Dan auditor tidak menemukan kejanggalan atau ketidaksengajaan dari catatan dan fisik persediaan. Halo Pak, selamat siang. Nah, jadi gini Pak, tadi kan saya disuruh mengaudit di perusahaan Mantap Jaya. Jadi yang saya periksa ini udah sesuai semua Pak dengan bukti-bukti yang telah dicantumkan. Jadi saya di sini ingin membuat opini wajar tanpa pengecualian. Bagaimana Pak? Oh, oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Bagian 5, kesimpulan dan opini auditor. Karena auditor tidak menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dari catatan dan fisik persediaan, maka ia mengonfirmasi ke kantor akuntansi publik ABC mengenai memberikan opini yaitu wajar tanpa pengecualian. Setelah informasi tersebut disampaikan, diadakan kembali pertemuan dengan pihak CEO dan manajer keuangan perusahaan Mantap Jaya. Pertemuan di ruangan CEO. Oke, selamat datang.
Ini Pak, selamat siang. Jadi berdasarkan audit yang sudah dilakukan, ternyata sudah sesuai dengan semua bukti. Jadi pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Ini saya sudah membuktikannya Pak. Maksudnya Pak biar bisa Bapak lihat untuk jumlah persediaannya sekian dan bukti sekian Pak. Jadi balance sama. Jadi saya membuat opini wajar tanpa pengecualian. Baik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Kesimpulannya adalah PT Mantap Jaya merupakan perusahaan dagang yang menjual perlengkapan dapur dan memiliki 5 toko di Sumatera pada kondisi persediaan yang tidak sesuai dengan catatan dan laporan keuangan. Sistem pembelian barang PT Mantap Jaya tidak strategis karena memanfaatkan diskon dari pemasok di hari libur dan hari besar dan menjualnya dengan harga sangat murah sehingga perusahaan terancam bangkrut. Manajer keuangan PT Mantap Jaya memanipulasi angka persediaan di laporan keuangan untuk menghindari bangkrutnya perusahaan tersebut dan agar ia tetap bertahan menjadi manajer perusahaan yang dinilai baik. Ia pun memalsukan berbagai bukti pembelian barang dari pemasok dan memanfaatkan staf akuntansi baru untuk membantunya. Namun, hal ini diketahui oleh auditor dari kantor akuntan publik ABC pada saat pemeriksaan barang ke toko, dan pemilik perusahaan pun memutuskan untuk menahan manajer keuangan tersebut. Pada kondisi persediaan yang sesuai dengan catatan dan laporan keuangan adalah setelah PT Mantap Jaya melakukan permintaan audit dan telah disetujui oleh kantor akuntan publik ABC, auditor melakukan pemeriksaan persediaan mulai dari stock of name, observasi, peninjauan ulang, membuat laporan hasil akhir sampai dengan memeriksa angka persediaan pada laporan keuangan dan tidak menemukan adanya kejanggalan dan perbedaan angka yang material, sehingga auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dua, tiga. Aduh, gimana ya?